Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Yang kami hormati Ibu Suhela selaku dosen mata kuliah IPS, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di depan ini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Interaksi Individu dan Masyarakat sebagai Unsur Negara, di mana minggu lalu telah kita pelajari bahwasanya pengertian dari interaksi adalah komunikasi yang terjadi di mana keduanya ini saling mempengaruhi. Nah, di sini kita akan membahas interaksi individu dan masyarakat sebagai unsur negara. Perlu kita ingat bahwasanya di dalam unsur negara itu terdapat 4 poin, ada wilayah, ada penduduk, kemudian ada pengakuan dari negara lain, dan yang terakhir yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, interaksi individu. Interaksi berasal dari 2 kata, yaitu inter yang artinya antara dan action yang artinya tindakan. Berarti yang dimaksud dengan interaksi individu ialah interaksi yang terjadi antara 2 orang yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada ciri-ciri umum individu. Yang pertama yaitu memiliki tubuh yang unik. Artinya setiap individu tentunya memiliki tubuh yang berbeda-beda, di mana semuanya ini memiliki keunikan. Kemudian selanjutnya memiliki naluri dan insting. Tujuan dari naluri dan insting ini yaitu untuk mencapai suatu kepuasan. Kemudian yang terakhir memiliki kepribadian. Tentunya setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda juga. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hereditas, di mana hereditas ini yaitu faktor genetik atau faktor keturunan yang menurun dari keluarganya, baik itu dari kakeknya, neneknya, ayahnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keluarganya, yaitu seperti hidung yang mancung atau mata biru dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu meliputi alam, pengaruh secara psikologis, meliputi lingkungan, udara yang nantinya berdampak bagi kesehatan. Kemudian pengertian masyarakat. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu masyarakat, yang berarti saling bergaul antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan community atau society. Community atau society ini dapat dilihat dari 2 perspektif menjadi unsur statistis dan dinamis. Yang pertama, perspektif statistis terjadi dalam suatu wadah dengan batasan tertentu yang mengarahkan pada kesatuan masyarakat. Yang kedua, perspektif dinamis, yaitu keterkaitan prosedur melalui korelasi antara manusia serta faktor psikologis. Intinya yang dimaksud dengan masyarakat ini yaitu manusia yang saling bergaul antara satu sama lain, yang memiliki kurun waktu dalam kurun waktu yang cukup lama. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Susana Silestari. Baik, di sini saya sebagai pemakalah kedua yang menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, makhluk yang hidup secara bersamaan. Yang kedua, mengakui dirinya memiliki satu dan kesatuan. Yang ketiga, memiliki suatu sistem yang hidup bersama. Yang keempat, bergabung dalam kurun waktu yang lama. Nah, itulah dia beberapa ciri-ciri masyarakat. Kemudian ada pengertian negara. Pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang dimuliakan oleh sekelompok orang disebut dengan bangsa.
Kemudian ada pengertian yang kedua, negara adalah perkumpulan yang berorganisasi secara internal masyarakat berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk maksud tersebut. Kekuasaan paksa yang diberikan. Kemudian lanjut ke unsur negara. Yang pertama penduduk setempat. Sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang lama. Kemudian yang kedua, wilayah. Kedudukan yang ditempati seperti darat, laut, dan udara di mana semuanya memiliki batasan. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi ataupun hak eksekutif untuk menguasai wilayah administrasi masyarakat atau sendiri. Penegakan hukum akan terus berjalan. Kemudian yang keempat, mampu menjalani hubungan dengan negara lain. Artinya saling peduli antara negara kita sendiri dengan orang lain, sehingga akan membentuk interaksi baik dari segi memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Nah, itu dia unsur-unsur negara yang perlu ada pada diri kita. Nah, cukup sekian dari makalah kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita akan bertanya kepada kelompok 5 mengenai bagaimana terjadinya proses interaksi sosial dan jelaskan sesuai dengan pemahaman kelompok. Pada kelompok Sekarang Wijaya, bagaimana cara interaksi sosial agar tetap terpenuhi walaupun kedua pihak belum pernah bertemu sebelumnya? Kami akan menjawab pertanyaan dari Deswita, di mana pertanyaannya bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Nah, proses interaksi sosial ini terjadi ketika terdapat dua pihak yang berinteraksi dengan melakukan kontak sosial dan berkomunikasi, sehingga terjadilah interaksi sosial. Sekian dari jawaban kami, apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Novi. Bagaimana cara interaksi sosial dapat tetap terpenuhi walaupun kedua belah pihak belum pernah bertemu sebelumnya? Nah, interaksi sosial memang dapat terjadi walaupun kedua belah pihak belum pernah bertemu sebelumnya. Ini karena dalam syarat interaksi sosial ada kontak sosial yang memiliki sifat sekunder. Teman-teman, sifat sekunder adalah kontak yang terjadi secara tidak langsung menggunakan media penghubung. Itu dia penyebab terjadinya kontak sosial. Sekian dari makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.